Di tengah keprihatinan akibat pandemi COVID-19 dan super besarnya beban anggaran negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sudah menyiapkan dana untuk pemberian tunjangan hari raya alias THR bagi ASN dan juga TNI dan Polri. Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3 terutama untuk ASN TNI Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan. Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden akan menetapkan seperti menteri, DPR, dan para pejabat termasuk eselon 1 dan eselon 2. Seiring dengan penyebaran COVID-19 yang cepat dan masif, pemerintah terus menggulirkan kebijakan untuk menahan kejatuhan ekonomi yang terlalu dalam. Lalu apa yang sudah dan akan dilakukan Kementerian Perdagangan saat ini? Bergabung melalui sambungan Skype, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Pak, terima kasih sudah bergabung di Kompas Bisnis. Ini kan sebentar lagi sudah puasa, lalu juga Lebaran yang biasanya ada aja Pak harga bahan pokok yang naik. Tapi di kondisi seperti ini masyarakat tentunya berharap tidak ada harga bahan pokok yang naik untuk menjelang puasa dan juga Lebaran. Kesiapan Kementerian Perdagangan seperti apa? Ya, memang dari tahun ke tahun yang kita lihat di sini adalah situasi kondisi daripada bulan puasa dan Lebaran. Nah, upaya yang kita lakukan memang akhir-akhir ini harga bahan khususnya gula memang agak sedikit menaik dan itu kami akan pastikan menjelang Lebaran nanti akan puasa dan Lebaran ini pasti turun karena dalam hal ini memang saya telah mengecek ke beberapa produsen khususnya di Jawa Tengah tadi kemarin saya sudah meninjau dari perusahaan ini memang memproduksi setelah izin impor 77.000 yang terakhir. Nah, ini akan kita pastikan distribusinya adalah per hari itu 800 ton. Jadi per hari 800 ton mulai 2 hari ke depan ini akan adakan distribusi dan itu kita akan pastikan. Nah, kembali berkaitan dengan langkah-langkah kita yaitu kita akan sudah menerbitkan regulasi dan melakukan diregulasi kebijakan ekspor dan impor dalam pengamanan komoditas pangan strategis guna menjamin ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk memenuhi hal tersebut memang salah satu yang telah dilakukan tadi peninjauan dan memastikan distribusi bahan pokok selain gula juga kita kemarin mengecek mengenai permintaan bawang putih dan bawang bombay dalam negeri telah melakukan juga relaksasi aturan impor bawang putih dan bombay sedangkan untuk memenuhi permintaan gula pasir juga kemarin kami sekali lagi katakan meminta pabrik gula dalam negeri untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sehingga ini akan menambah pemenuhan daripada kebutuhan dalam negeri. Selain juga GKP ini gula kristal putih juga ada penugasan BUMN yaitu Bulog, RNI dan PPI dan persetujuan impornya setelah sudah keluar dan semoga dengan adanya ini kita akan memenuhi kebutuhan dalam pasar lokal. Selain itu juga kami telah menerbitkan impor kerbau pada Bulog dan juga beberapa BUMN lainnya. Pak Agus, tadi kan Bapak menyebut gula, bawang, daging ini ada potensi bahwa impor untuk kacang kedelai ini akan terganggu karena Amerika Serikat dan juga Tiongkok masih belum terlalu lancar. Apakah ada kemungkinan membuka keran impor lagi selain tadi Bapak menyebut bawang, daging, dan juga gula? Ya, jadi begini, pada prinsipnya kita mengeluarkan kebijakan impor untuk mengisi kekosongan. Terutama dalam situasi sekarang ini pandemi COVID-19, rata-rata semua ekspor itu akan lambat. Jadi kita lebih menggerakkan ini lebih awal dari yang biasa dijadwalkan. Jadi untuk kedelai pun nanti kita akan cek lagi ini kita tetap kaitannya kita akan relaksasi semua impor
yang berkaitan apabila kekosongan itu terjadi, ya sehingga kita substitusi untuk mengisi barang kekosongan di dalam negeri. Oke. Pak, selain komoditas tadi Bapak sudah menyebutkan dan kepastian, ini kalau PSBB yang sudah dilakukan sebenarnya mengganggu untuk pengiriman barang ke beberapa daerah nggak sih Pak? Ada pengawasan seperti apa dari Kementerian Perdagangan? Ya, jadi begini, dalam situasi ini dengan aturan yang dikeluarkan PSBB ini, eh, itu tetap bahan pasok ataupun distribusi barang ini kita harus pastikan mendapatkan prioritas. Jadi tidak boleh terhalang, dan ini juga sudah disetujuin setiap barang saja, tidak bahan pokok saja, seluruh barang yang berkaitan dengan industri, apalagi bahan pokok itu harus diprioritaskan dan itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita sekarang bergeser Pak, bukan hanya komoditas yang sedang tentu akan diamankan harganya sehingga tidak ada terjadi lonjakan harga. Ini sekarang kita bicara soal peralatan medis yang juga krisis, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak UMKM yang swadaya akhirnya mengalihkan produksi mereka untuk membuat APD, lalu juga alat kesehatan seperti masker. Tapi apalagi Pak yang didorong oleh Kementerian Perdagangan terutama untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu apakah ada stimulus untuk pemasok-pemasok dari APD dan alat kesehatan tersebut? Ya, jadi baik sekali lagi untuk ekspor memang kita larang berkaitan dengan COVID-19 ini, yaitu terutama bahan baku masker, kemudian alat pelindung diri dan masker, di mana pengecualian itu kita sudah terbitkan dalam Permendak 2034 ya. Ini melarang beberapa hal tersebut. Namun memang untuk diimpor ini kita permudah. Jadi kita sedang membahas juga nanti bagaimana stimulus yang kita berikan terhadap pengimpor alat kesehatan, terutama juga yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Oke. Pada intinya kita akan permudah berkaitan ini sehingga dalam situasi ini masyarakat tenang dan terjamin akan kebutuhannya. Memang pada awalnya terjadi memang namanya demand dan supply ini, begitu demandnya lonjakan sehingga supply ini terbatas, tapi kita longgarkan sehingga untuk membalance antara demand dan supply. Ada stimulus Pak untuk importir maupun eksportir yang saat ini fokus pada alat kesehatan ini? Ya. Nanti kita bahas akan meminta juga memberikan stimulus, dan ini akan dibahas dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Keuangan. Dan ini juga sedang nanti dalam stimulus sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang selama ini sudah dibicarakan. Pak Agus, ini ada larangan, ekspor sudah dilarang, tapi sebenarnya pengawasannya seperti apa Pak? Kan karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ini yang kita tidak bisa memungkiri bagaimana untuk bisa mereka mencari celah untuk bisa tetap mengekspor, apalagi permintaannya sedang tinggi. Bagaimana pengawasannya? Ya, jadi memang di sini, di sisi lain ekspor ini menambah devisa kita. Namun di sisi lain juga kita kebutuhan sangat mendesak. Nah, kami bekerja sama dengan untuk pangan, Satgas Pangan, dan juga kemudian Bea Cukai, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai, dan juga nanti bekerja sama dengan PNBP, apakah hal-hal ini karena memang ada yang sudah terikat kontrak sebelum dengan situasi ini. Nah ini kita akan bahas juga dengan BNPB berkaitan dengan ini, apakah hal-hal tersebut kita bisa luruskan. Karena memang kebutuhan ini sangat mendesak, dan juga industri ini juga kita akan tingkatkan seperti APD. Kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk memproduksi itu, dan juga nantinya pemenuhan kebutuhan ini kira-kira bulan Mei ini sudah mulai berproduksi baik itu masker dan APD. Oke, terakhir Pak Agus, soal realokasi anggaran yang juga didorong oleh Presiden dan juga Kementerian Keuangan, pos mana yang akan ditekan di Kementerian Perdagangan? Jadi begini, saat ini kita Kementerian Perdagangan telah merealokasi, menyisir itu sebesar 775 miliar. Dan ini saya akan sisirkan lagi, ya mudah-mudahan ini lebih dekat, karena kegiatan-kegiatan
yang memang kunjungan yang tidak perlu dan itu sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya kita akan pangkas ya, dan itu kita fokuskan refocusing terhadap pandemi untuk program pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih Menteri Perdagangan Agus Parmanto sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Agus. Terima